kapal asing ini yang nyelonong dan melakukan transaksi ilegal. Halo guys, Sobat Bagus di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, video kali ini kita akan membahas berita yang sangat menarik soal pertahanan kelautan Indonesia, di mana kemarin ada kapal asing nyelonong masuk ke perairan Indonesia dan melakukan transaksi ilegal. Ya, ironisnya ketika diperintah Bakamla untuk berhenti, malah kapal super tanker ini tak menggubris hingga terjadi baku tembak dan kejar-kejaran sampai di zona perairan Malaysia, guys. Dan mari kita simak video berikut secara lengkap bersama teman-teman semua. Cekidot. Malaysia tunduk ke Bakamla Indonesia saat tangkap super tanker MT Arman 114 Iran di wilayahnya karena satu hal ini. Dua kapal super tanker yang sedang melaksanakan transhipment. Ini yang jelas dilarang melaksanakan transhipment ini yang berada di ZEE Indonesia. Terus apa yang dilaksanakan oleh KN Marore? Tentunya KN Marore menggunakan komunikasi kemudian isyarat untuk memerintahkan kapal ini suruh berhenti. Ternyata kapal ini tetap tidak mau berhenti, tetap jalan secara perlahan. Sambil jalan dia melaksanakan dumping atau membuang limbah. Pertama, menurut kita melakukan pelanggaran undang-undang, kemudian juga ada dugaan dia melakukan transshipment, jual beli minyak yang oleh undang-undang dilarang menjual beli minyak di laut itu. Ada dugaan juga membuang zat-zat yang mencemari lingkungan laut kita, sehingga di situ disimpulkan pertama ini pasti ada kesengajaan, apalagi sampai berdua begitu. Setelah didalami memang banyak beberapa pelanggaran yang dilakukan. Salah satunya adalah pencemaran, kemudian tidak mengibarkan bendera, menutup nama kapal, dan juga ditemukan senjata. Pidana apa yang akan dikenakan? Yang jelas dari segi kalau membuang limbah sudah pasti ada pidananya, kemudian juga tentang alur pelayaran dan yang lain-lain. Ini dalam proses penyidikan dan kami disupport sepenuhnya oleh Bapak Menko Polhukam dan KL yang lain. Harapan kami dalam waktu tidak lama akan segera ada penetapan. Badan Keamanan Laut atau Bakamla Indonesia baru saja terlibat aksi kejar-kejaran dengan kapal super tanker MT Arman 114 Iran hingga Malaysia. MT Arman 114 Iran yang lari hingga zona ekonomi eksklusif Malaysia dibekuk Bakamla Indonesia dengan penuh drama. Sebelum akhirnya dilumpuhkan di Malaysia, MT Arman 114 Iran sempat ditembaki oleh Bakamla Indonesia. Insiden kejar-kejaran antara Bakamla Indonesia dan kapal super tanker Iran MT Arman 114 terjadi pada 7 Juli 2023. Kala itu Pusat Informasi Maritim Bakamla mendeteksi adanya kejadian mencurigakan di ZEE Indonesia. Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia yang kemudian menyuruh patroli udara untuk mendeteksi kejadian mencurigakan mendapati fakta tak terduga. Setelah KN Pulau Marore 332 mendekat, kala itu rupanya kapal super tanker Iran MT Arman 114 sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak di perairan Indonesia. Kapal super tanker Iran MT Arman 114 melakukan aktivitas ilegal bersama kapal berbendera Kamerun MT Stinos. Bakamla lewat KN Pulau Marore 332 yang memerintahkan untuk berhenti kepada kapal MT Arman 114 Iran tak digubris, sehingga terjadi insiden kejar-kejaran antara kapal Bakamla dan MT Arman 114 Iran. Bakamla yang tak mau menyerah terus membayang-bayangi kapal super tanker Iran tersebut hingga masuk ke ZEE Malaysia. Kepala Bakamla pun langsung menghubungi agensi penguatkuasaan maritim Malaysia untuk meminta izin melakukan pengejaran seketika atau hard pursuit, sekaligus berkoordinasi dengan otoritas negeri jiran. Malaysia rupanya tunduk dan patuh terhadap pemerintahan Bakamla Indonesia ini, bahkan negeri jiran memberi bantuan untuk membekuk kapal super tanker Iran tersebut. Hal ini tak lain karena Bakamla dan APMM menjalin hubungan yang erat, mengingat keduanya tergabung dalam ASEAN Coast Guard Forum yang dipimpin oleh Badan Keamanan Laut RI. APMM pun mengerahkan pasukan khusus dan helikopternya untuk menghentikan laju kapal super tanker berbendera Iran MT Arman 114.
Dalam proses penghentian itu, satu kapal supertanker lainnya yang berbendera Kamerun berhasil melarikan diri. Akhirnya kapal berhenti, kemudian baru kami mengirim skoci cepat untuk merapat. Kami berkoordinasi di atas geladak kapal yang menjadi target ini dengan APMM dan ada take over dan kapal diberikan ke tim kawal Indonesia dan dibawa ke Batam. Hari Minggu kapal tiba di Batam, langsung kami proses. Kata Aan seperti dikutip zonajakarta.com dari Antara. ASEAN Coast Guard Forum yang menyatukan Bakamla dan Coast Guard seluruh ASEAN adalah kelompok bergengsi. Dikutip dari Bakamla RI terpilih sebagai Chairman SCF pertama di tahun 2023. Ya oke guys, itu tadi ya beritanya. Jadi ini ditemukan adanya transaksi indikasi jual beli minyak bumi. Jadi ini kan dilarang untuk melakukan transaksi di kelautan Indonesia tanpa izin, dan juga temuan adanya pembuangan limbah ya guys ya. Dan ketika Bakamla ini memerintahkan untuk berhenti, kapal tanker asing ini malah kabur guys dan lari kepada zona perairan Malaysia. Namun Bakamla Indonesia tak mau diam dan berhasil membekuk si kapal asing ini guys, meskipun sudah berada di perairan Malaysia. Tentunya lewat komunikasi dan kerjasama, Malaysia dan Indonesia berhasil membekuk si kapal asing ini ya guys ya. Dan coba saya telisik dari media online terpercaya, saya juga menemukan adanya berita ini ya. Jadi ini berita bukan berita hoax ya. Dikutip dari Zona Jakarta di dalam judul narasinya yang berbunyi demikian: Malaysia tunduk ke Bakamla Indonesia saat tangkap supertanker MT Arman 114 Iran di wilayahnya karena satu hal. Dilansir dari zonajakarta.com, Bakamla Indonesia baru saja terlibat aksi kejar-kejaran dengan kapal supertanker MT Arman 114 Iran hingga Malaysia. MT Arman 114 Iran yang lari dari ZEE Malaysia dibekuk Bakamla sendiri dengan penuh drama. Sebelumnya akhirnya dilumpuhkan di Malaysia, MT Arman 114 Iran sempat ditembaki oleh Bakamla Indonesia. Insiden kejar-kejaran antara Bakamla Indonesia dengan kapal supertanker Iran MT Arman 114 terjadi pada tanggal 7 Juli 2023. Kala itu, Pusat Informasi Maritim Bakamla mendeteksi adanya kejadian mencurigakan di ZEE Indonesia. Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, yang kemudian menyuruh patroli udara untuk mendeteksi kejadian mencurigakan itu, mendapat fakta tak terduga. Setelah KN Prabu Marore 332 mendekat, kala itu rupanya kapal supertanker Iran MT Arman 114 sedang melakukan pemindahan bahan bakar minyak di perairan Indonesia. Kapal supertanker Iran MT Arman 114 melakukan aktivitas ilegal bersama kapal berbendera Kamerun guys. Jadi Bakamla Indonesia berhasil membekuk si kapal asing ini yang nyelonong dan melakukan transaksi ilegal. Ya, kita patut mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Kelautan Indonesia ya, dimana seringkali kelautan Indonesia ini dimasuki kapal asing dan melakukan transaksi, apalagi ada juga yang sampai mengambil sumber daya alam laut Indonesia ya guys ya. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia bisa lebih disegani lagi dan ditakuti oleh kapal-kapal asing yang berani masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini. Dan jangan lupa sarapan pagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.